Salam CIYTB. Jumpa lagi di One Word Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Semenengkalit bersama rekan kami Ibu Monica Agustia selaku EVP Distribution and Marketing Ashmore Asset Management Indonesia. Selamat pagi Ibu Monica, terima kasih ya Bu sudah bergabung bersama kami di One Word Outlook. Pagi Claudia. Baik Bu, mari kita mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan terkait dengan pasar global. Nah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang sudah kontraksi sepanjang 2 kuartal berturut-turut, ditambah lagi dengan inflasi global yang bertahan tinggi, krisis energi yang melanda Eropa, dan mayoritas bank-bank sentral dunia yang serentak meningkatkan suku bunganya, bagaimana ekspektasi Ashmore terhadap arah pertumbuhan ekonomi global? Apakah resesi merupakan sesuatu yang patut untuk kita antisipasi? Thank you Claudia buat pertanyaannya. Berdasarkan data World Bank di bulan Juli yang lalu, memang prediksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan menurun dari prediksi awal di 4,1% ke level 2,9% untuk tahun ini. Penurunan yang terjadi memang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya resiko inflasi, Fed tightening skenario, China zero COVID policy, isu geopolitikal, juga supply chain disruption. Nah, terkait ekonomi Amerika yang memang sudah mengalami perlambatan dalam 2 kuartal berturut-turut, jadi di kuartal 1 2022, ekonomi Amerika itu turun minus 1,6% dan kembali turun minus 0,4% di kuartal 2 2022. Hal ini bisa dipersepsikan bahwa ekonomi Amerika itu sedang memasuki fase technical recession. Fed sebagai bank sentral Amerika pun sudah menaikkan suku bunga acuan secara agresif dari awal tahun sampai Agustus itu sudah naik 2,5% dan masih terus akan naik sebanyak 1% lagi sampai akhir tahun 2022, di mana 50 basis point itu akan dinaikkan di bulan September dan masing-masing 25 basis point itu akan dinaikkan di bulan November dan Desember mendatang. Nah, ini memang akibat dari keterlambatan Fed untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang terjadi secara struktural. Nah, at this current stage, dari Ashmore kami melihat Fed punya opsi itu cenderung cukup limited, Claudia. Karena sebagai pemangku kebijakan, tugas Fed yang utama adalah menjaga balance dari policy-policy yang dilakukan oleh Fed. Tightening too aggressively memicu resesi. Tapi tightening too dovishly tidak bisa containing inflation yang sudah cenderung tinggi sampai saat ini. Nah, ini yang kita harus terus pantau dalam perkembangannya 3-4 bulan ke depan. Apakah dengan Fed yang sudah secara hawkish menaikkan suku bunga acuan dari awal tahun sampai Agustus 2,5% ini cukup atau tidak untuk containing inflation? Kalau ternyata trajectory inflation-nya tuh terus turun ke bawah, kayak kemarin kan di bulan Juni inflasinya 9,1% di US, di bulan Juli turun ke level 8,5%, dan kalau trennya ini terus berlanjut, berarti Fed punya policy itu bisa dikatakan sukses untuk melakukan soft landing. Soft landing ini artinya menaikkan suku bunga tanpa memicu resesi. Tapi kalau ternyata yang kejadian adalah inflasinya naik terus, gitu, nggak turun-turun, berarti then we're heading into the deeper recession cycle ke depannya. Nah, yang Fed mau adalah creating soft recession, meskipun resesi technical, yang tadi saya bilang technical recession, tapi dari segi data ekonomi masih solid, kayak masih ada jobs growth, bisa dilihat dari angka non-farm payroll, unemployment rate yang remain low di sekitar 3,5-3,6%, begitu pula corporate balance sheet, household balance sheet yang masih solid pertumbuhannya. Jadi potensi untuk soft landing masih terbuka lebar, tapi kalau ternyata dalam 3-4 bulan ke depan inflasinya tidak turun-turun, then we're on a deeper recession cycle. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Claudia. Oke, baik. Terima kasih Bu Monica atas paparannya. Nah, kalau kita beralih ke pasar regional, Bu. Seperti yang kita lihat, negara Cina sekarang tengah berusaha untuk bertransisi kembali menjadi normal dari dampak lockdown akibat gelombang COVID-19, seiring dengan pemerintah yang bertekad untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2022.
Nah, bagaimana Bu pandangannya Ashmore terhadap ekonomi Cina di sisa tahun 2022 ini? Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang masih suportif, namun masih terdapat tantangan dari sektor properti dan juga teknologi. Thank you, Claudia. Betul, kalau kita bicara China sebagai the second largest economy in the world, pasti perkembangannya harus kita terus pantau ya dari waktu ke waktu. Semester 1 2022 bisa dikatakan China punya policy itu tergolong tidak friendly dengan adanya zero COVID policy. Jadi as a result, akibatnya China punya economic collapse dengan sangat cepat, dan ini kita bisa lihat dengan data pertumbuhan ekonomi di China di kuartal 2 yang hanya tumbuh 0,4% year on year, dan ini merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak tahun 2020. Nah, kedepannya kalau kita lihat di semester kedua, semestinya policy yang dicanangkan oleh pemerintah China harusnya bisa lebih rileks ya. Apalagi dengan reopening China Zero COVID policy yang sekarang pelan-pelan mulai ditiadakan, menurut kita impact ini akan bagus untuk pasar global dan emerging market. Jadi arah kebijakan China reopeningnya seperti apa, ini akan jadi penentu apakah globally ini bisa avoid recession cycle nggak di semester kedua 2022. Dari Ashmore, kami memang melihat pertumbuhan ekonomi China di kuartal 3 ini bisa tumbuh sekitar 5-10%, which is a very good news buat global growth secara overall. Industri manufaktur dan jasa di China pun sudah pelan-pelan mengalami recovery dan peningkatan. Ini bisa dilihat dari angka manufaktur PMI di bulan Juni dan Juli di China yang berada di angka 50,2 di Juni dan 49 di Juli. Sebelumnya di April kurang lebih hanya berada di level 47,2. Jadi kami percaya dengan dibukanya reopening China tentunya akan membantu emerging market punya growth secara keseluruhan. Apalagi salah satu resiko inflasi itu kan datang dari supply chain disruption. Jadi kalau China punya ekonomi reopening, isu supply chain ini kita percaya bisa berangsur membaik sehingga global inflationary pressure juga bisa lebih ease off atau mereda ke depannya. Overall, dari Ashmore kami melihat positive outlook untuk ekonomi China sampai sisa akhir tahun 2022 ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Monica. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, mari kita beralih ke pasar domestik, Bu. Nah, di tengah-tengah tekanan inflasi global dan juga resiko akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga, bagaimana Ashmore melihat outlook daripada ekonomi Indonesia? Jadi kalau kita bicara tentang inflasi global, memang isunya kan terjadi tidak hanya di Indonesia tapi globally lah ya. Di tahun ini kita mengalami global inflationary pressure, mau itu dari segi food price ataupun energy price. Nah, khusus buat Indonesia, memang Indonesia punya inflasi itu banyak di-drive dari food inflation. Nah, kalau kita lihat harga food sekarang udah pelan-pelan melandai ke bawah. Contoh kayak harga minyak sudah berada di bawah $100 per barrel sekarang. Begitu pula juga beberapa harga agricultural product sebagai komponen food inflation seperti jagung, gandum, kedelai itu udah pelan-pelan melandai. Jadi dari segi Bank Indonesia, policy wise sebenarnya mereka tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Tapi bukan berarti Bank Indonesia itu tidak melakukan apapun. Kalau kita lihat kan giro wajib minimum sebenarnya sudah secara bertahap dinaikkan dari awal tahun sampai sekarang, dan nanti per bulan September giro wajib minimum kita itu ada berada di level 9%. Mengingat loan deposit ratio LDR itu masih berada di kisaran 80%, likuiditas perbankan juga solid, jadi dinilai cukup untuk mendukung nilai pertumbuhan. Nah, untuk spesifik ekonomi Indonesia, tahun ini bisa dibilang resilient dan sustain dikarenakan beberapa hal. Yang pertama pastinya bicara tentang komoditi ekspor yang baik. Nah, spesifik bicara komoditi, Indonesia itu komoditi playernya udah bukan lagi hanya CPO dan coal, tapi kita punya primadona komoditas baru dengan proyek downstreaming dan hilirisasi dari Pak Jokowi, yaitu bicara tentang komoditas di bidang nikel, metals, iron, and ore. Nah, otomatis karena commodity boom story ini sudah berlangsung ya dari 2021 sampai hari ini,
ditambah isu geopolitik, karena Indonesia merupakan net commodity exporter, ini juga yang memberikan katalis yang positif untuk Indonesia punya market. Impact-nya sudah mulai terlihat dengan current account kita yang surplus, fiscal dan trade balance kita yang surplus. Jadi tahun ini kita tuh bisa dibilang Indonesia tuh triple surplus. Nah, triple surplus ini membuat nilai tukar kita cenderung stabil dengan kondisi global dollar currency index yang menguat ya across all currencies, karena Fed-nya kan menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Tapi Indonesia bisa dibilang rupiah kita cenderung resilient, berada di level 15.000 ke bawah. Nah, tentunya karena kita punya resiliensi dari segi nilai tukar, on the other side sudah mulai terlihat juga kalau kita lebih banyak terima foreign direct investment. Tahun ini di kuartal 2 saja FDI kita tumbuh 40% year on year ke level 163 triliun rupiah. Jadi in summary, dengan kondisi di atas, ekonomi Indonesia tuh tahun ini memiliki immunity yang cukup untuk menghadapi tekanan inflasi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Baik Bu, lalu menurut Ashmore, bagaimana ekspektasi terhadap pasar saham dan juga pasar obligasi pemerintah Indonesia hingga akhir tahun 2022 ini? Secara keseluruhan, Ashmore Asset Management melihat outlook yang masih positif untuk pasar saham dan obligasi Indonesia hingga akhir tahun 2022. Tapi khususnya untuk pasar obligasi, time frame-nya agak lebih panjang. Teman-teman OneWealth mengingat fase tightening skenario dari Fed ini masih belum berakhir, masih akan ada 1% lagi kenaikan suku bunga Fed hingga akhir tahun 2022 ini. Nah, beberapa katalis positif untuk pasar saham yang dapat dipertimbangkan diantaranya Indonesia triple surplus skenario, karena account surplus, fiscal deficit dan juga surplus, trade balance-nya juga baik, tentunya memberikan resiliensi dan imunitas lebih untuk Indonesia tahun ini menghadapi tekanan inflasi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kalau kita perhatikan asing kembali membukukan net buy di pasar saham kita sepanjang bulan Agustus ini, setelah sebelumnya dalam 2-3 bulan terakhir continuously membukukan net sell. Nah, ini juga bisa dilihat dari foreign direct investment di pasar Indonesia yang mulai kembali naik 40% year on year di kuartal 2 ke level 163 triliun rupiah thanks to Omnibus Law yang terus berjalan meskipun under the radar. Ditambah teman-teman OneWealth kalau lihat pemberitaan beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi punya recent visit di North Asia itu berhasil mengantongi deal value FDI sekitar 1 miliar US dollar. Nah, katalis terakhir yang bisa dipertimbangkan adalah solid earnings growth di kuartal 2 2022 dengan IHSG punya blended earnings growth itu naik 58% year on year, ditopang oleh beberapa sektor, khususnya sektor mining yang tumbuh 141% year on year, sektor otomotif yang tumbuh 122% year on year, dan sektor perbankan yang tumbuh 69% year on year. Jadi oleh karena alasan yang telah disebutkan di atas, kami melihat optimistic view, outlook, positive outlook sampai dengan akhir tahun 2022 terutama untuk pasar saham. Nah, spesifik pasar obligasi, kalau kita lihat tekanan jual atau negative news yang sudah terjadi di pasar obligasi dari awal tahun sampai bulan Agustus ini, dengan Fed yang sudah menaikkan suku bunga 2,5%, apakah akan senegatif semester 1 2022? Rasa-rasanya sih tidak. Jadi we remain positive di bonds market, cuman mungkin teman-teman OneWealth punya time frame agak lebih panjang. Karena fase kenaikan suku bunga Fed-nya belum berakhir, masih ada 1% lagi dari sekarang sampai akhir tahun, 50 basis point tadi di bulan September, 25 di bulan November dan Desember. Baru mungkin kita lihat Fed yang cenderung lebih flattish memasuki 2023 mendatang. Nah, spesifik pasar obligasi Indonesia, thanks to the commodity boom, strong export dari CPO, coal, metals, iron and ore, tadi kita punya fiscal deficit kan jauh lebih rendah dibanding target pemerintah di awal.
Di awal tahun fiscal deficit kita diprediksi minus 4,8%, the latest update minus 4%, dan tidak menutup kemungkinan fiscal deficit kita bisa lebih rendah lagi melihat harga komoditas yang masih terus melambung sampai saat ini. Nah, kalau fiscal deficitnya lebih rendah, berarti pemerintah punya urgency untuk issue bonds, itu juga menjadi less urgent. Nah, ini bisa dilihat dengan issuance bonds yang sudah turun tahun lalu mungkin sekitar 1.000 triliun setahunnya. Tahun ini turun sekitar 800 triliunan, 200 triliun itu akan diserap dengan skema BI punya burden sharing, dan pemerintah juga sudah cut another 200 triliun issuance karena fiscal deficit yang membaik. Jadi kalau kita hitung-hitung with the simple calculation, sisa bond issuance yang tersedia di primary market mungkin di kisaran 400 sampai 500 triliun. Dan ini pun sudah mulai kelihatan dengan average auction size pemerintah yang sudah mulai turun. Biasa rata-rata 19 triliun, sekarang ke 14 triliun, dan ini menunjukkan less urgency untuk pemerintah issue bonds ke depannya. Nah, beberapa katalis positif yang teman-teman One Wealth bisa pertimbangkan, saat ini kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia itu sudah sangat rendah, bahkan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Per Juli itu hanya sisa 15% untuk foreign ownership di bonds market kita, sedangkan dalam 10 tahun terakhir average foreign ownership di bonds market kita itu ada di level 34%. Nah, ditambah globally Indonesia punya real sovereign yield, jadi bond yield yang 10 tahun 7%, sekarang dikurangin inflasi 4,9%, net real yield itu di 2,1% yang diterima investor, berinvestasi di obligasi pemerintah kita itu masih one of the highest yang ada globally. Jadi kurang lebih itu beberapa katalis yang bisa dipertimbangkan. Intinya dari Ashmore, we remain optimistic on the equity and bond side. Untuk bond mungkin time frame-nya agak lebih panjang karena fase tightening-nya belum berakhir. Namun mungkin sebelum berinvestasi pastinya ada beberapa resiko yang harus dipertimbangkan. Perkembangan mengenai Fed tightening skenario, isu geopolitik, inflasi arahnya seperti apa, dan China Zero COVID reopening policy ini juga akan jadi penentu untuk perkembangan market ke depannya. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Claudia. Oke, baik Bu Monica, terima kasih atas paparannya yang sangat-sangat detail dan insightful. Dengan demikian, sampai sudah kita di akhir sesi Market Update kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Monica atas paparannya, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di episode berikutnya. Terima kasih Claudia dan teman-teman One Wealth untuk undangannya ke Ashmore di sesi kali ini. Terima kasih. Baik, sekian informasi dan analisa kali ini bersama Ibu Monica Agustia selaku EVP Distribution and Marketing Ashmore Asset Management Indonesia. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkaris, menantikan download outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.